Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan struktur beton. Kali ini kita masuk ke sesi yang keempat, yaitu desain elemen struktur lentur dengan dimensi dibatasi. Jadi nanti ada yang dimensi dibatasi dan dimensi tidak dibatasi. Di sesi sebelumnya, di sesi ketiga, kita sudah membahas mengenai dasar-dasar dari analisis struktur beton bertulang, baik asumsi-asumsinya, kemudian bagaimana derivasi dari persamaan-persamaannya, serta sudah membahas juga contoh dalam perhitungan analisis balok beton bertulang. Nah, di sesi yang keempat ini kita akan membahas bagaimana desainnya. Jadi sebenarnya desain ini adalah proses untuk mendapatkan proporsinya. Nanti kita akan lihat, dan dalam desain akhirnya, ya, bagian akhir dalam desain adalah analisis. Jadi apa yang sudah kita pelajari kemarin akan kita pakai lagi di pembahasan di sesi yang keempat ini. Jadi sebelumnya kita lihat dulu ya tujuannya. Jadi desain balok bertulangan tunggal ini tujuannya adalah untuk mencari proporsi. Ini kata kunci. Ya, proporsi dari parameter-parameter yang menentukan performance atau kinerja balok beton bertulang. Ya, proporsinya ada beberapa parameter. Ya, parameter-parameter yang menentukan performance ini adalah B, H, FC, FY, dan AS. Ini yang harus kita tentukan nanti ya, B, H, FC, FY, dan AS. Nah, performance ini yang dimaksud adalah semua limit state yang ditinjau ya. Jadi kekuatan, kehandalan, durabilitas atau umurnya, kemampu layanan, dan lain-lain. Ini harus dipenuhi ya. Syarat-syarat kekuatan, dia harus kuat, dia harus handal, dia harus durable, dia harus mampu layan, dia harus memenuhi limit state yang lain dengan memberikan proporsi. Nah, ini yang penting, seluruh parameter-parameter yang terlibat yaitu B, H, FC, FY, dan AS itu memiliki sifat saling mempengaruhi, ya, sifat saling ketergantungan. Salah satu parameter ini kita rubah untuk mendapatkan struktur yang berkinerja cukup sesuai dengan persyaratan, yang lain juga harus berubah, gitu ya, saling mengkompromikan, saling berkompromi. Ya. Jadi parameter-parameter ini yang ditinjau itu yang tadi, ya, itu ditaksir dengan batasan-batasan dan metode tertentu yang selanjutnya dikontrol dengan analisis. Ini poin. Jadi dalam desain ini kita hanya melakukan penaksiran saja dengan bantuan metode-metode persamaan-persamaan dan proses kalkulasi yang akan kita lakukan. Jadi hasilnya hanya digunakan untuk menaksir, kemudian begitu didapatkan taksiran parameter-parameternya, baru kemudian kita harus lakukan kontrol dengan prosedur analisis yang sudah kita pelajari di sesi ketiga kemarin, untuk memberikan verifikasi untuk memastikan bahwa limit state-nya terpenuhi. Ini juga yang harus kita pahami, bahwa proses desain adalah proses iteratif. Iteratif ini artinya trial and error, ya. Sering kita coba-coba. Jadi kita coba ya, untuk mendapatkan proporsi yang memenuhi batasan-batasan dan ekonomis. Jadi limit state-nya terpenuhi dan ekonomis. Nah, beberapa kasus kita harus melakukan beberapa kali desain, terutama kalau sudah menyangkut gedung yang kompleks, ya, struktur yang kompleks, kita harus melakukan beberapa kali iterasi atau percobaan atau trial sampai dengan kita dapatkan struktur yang memenuhi limit stage. Secara umum ada dua kondisi awal ya, dalam desain balok yang membedakan metode desain nantinya, batasan-batasan dan parameter-parameternya. Yang pertama adalah kondisi awal 1, di mana dimensi balok sudah diketahui, ya, sudah ditentukan. B dan H-nya sudah ditentukan. B dan H sudah ditentukan. Ini biasa terjadi pada
desain gedung yang sudah ada kepentingan lain di situ ya, estetikanya, utility-nya, berat struktur, tinggi bangunan dan seterusnya. Ini sudah menentukan itu. Jadi misalnya dari desain, biasanya kalau kita mendesain dari arsitektur sudah mendesain sebuah gedung, mereka meminta tinggi floor to floor-nya sekian meter, kemudian minta clearance-nya sekian meter, berarti baloknya tidak boleh tinggi-tinggi. Kita tidak bisa pasang balok tinggi seperti ini karena nanti akan mengganggu ruang bersih di sini. Sehingga mereka minta tinggi baloknya dibatasi. Ini sering sekali terjadi. Sehingga dalam desain ini B dan H-nya sudah kita tentukan. Nanti tinggal parameter yang lain yang di desain. Ya, jadi parameter bebas yang didesain pada kondisi ini di mana B dan H sudah ditentukan itu hanya AS dan mutu material FC dan FY untuk memenuhi limit stage yang ditentukan. Kemudian ada kondisi awal 2, dimensi balok tidak dibatasi, sehingga bebas, kita boleh pasang berapa saja. Nah, pada kondisi ini seluruh parameter merupakan parameter bebas yang dapat ditentukan sendiri, mulai dari B, kemudian H, kemudian luas tulangan, ya AS, kemudian mutu tulangan FY serta mutu beton yang bisa kita tentukan sendiri. Ya, seluruh parameter dapat didesain sedemikian sehingga kita dapatkan proporsi yang paling baik dan ekonomis. Tentu saja, maaf ini kelihatan, tentu saja dengan membatasi rasio penulangan seperti yang sudah kita bahas di sesi 3, di mana rasio penulangan tidak boleh melebihi dari rasio maksimum untuk mendapatkan struktur yang ductile. Sebelum ke sini kita lihat ya, jadi dalam desain itu kita menentukan beberapa parameter tadi ya, B, H, AS, FY, FC. Ini tadi sempat saya singgung adalah saling tergantung antara parameter satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu berubah, maka yang lain juga harus berubah untuk menyesuaikan. Untuk mendapatkan kapasitas momen tertentu, apabila luas tulangannya saya kecilkan, maka B dan H atau salah satu dari B dan H itu harus berubah untuk mengkompromikan, nanti akan kita lihat. Begitu juga apabila B dan H harus saya perbesar, maka AS bisa diperkecil. Dan begitu juga sebaliknya. Itu prinsip dari desain. Karena saling berkompromi dan saling tergantungan. Nanti akan kita lihat bagaimana contohnya ya. Nah, desain balok jika dimensi telah diketahui atau dibatasi menggunakan persamaan yang didapatkan sebagai berikut. Jadi, jika dimensi B dan H dibatasi, ini ada dua metode, ya, metode 1 dan metode 2. Tidak ada nama khusus, hanya saya pisahkan begitu saja. Jadi, dalam metode 1, ya, dengan dimensi B dan D dibatasi, itu yang telah diketahui adalah momennya, ya. Atau kita sebelum ke sini mungkin supaya jelas dulu, kita lihat bagaimana desainnya. Oke, kita lihat di sini ya. Analisis dan versus desain. Oke. Dalam analisis, ya, itu prosedurnya adalah yang sudah kita ketahui adalah parameter. Sudah diketahui, B sudah diketahui, H sudah diketahui, maaf. Kemudian AS sudah diketahui, kemudian FC dan FY juga sudah diketahui, ya. Kemudian dari sini Anda cari berapa MN-nya atau PMN-nya. Ya. Nah, kalau desain kebalikannya. PMN diketahui, ya, MU diketahui. Dan dari sini Anda tentu saja sudah tahu bahwa di sesi ketiga kemarin kita sudah membahas bahwa untuk aman maka PMN itu harus lebih besar daripada MU. Berarti Anda bisa mendapatkan, ini tidak jelas ya, PMN itu harus lebih besar atau minimal sama dengan MU. Sehingga kalau begitu Anda bisa bilang yang diketahui adalah PMN-nya. Ya, yang diketahui adalah PMN-nya.
Dari sini Anda harus mencari berapa B, berapa H, berapa AS, berapa FC, berapa FY. Jadi kebalikan. Ini lebih mudah karena parameternya yang diketahui lebih banyak, Anda cuma cari satu. Yang ini agak sedikit lebih rumit karena yang diketahui cuma satu, Anda harus cari banyak. Dan ini saling kompromi. Nah, karena saling kompromi, saling ketergantungan, berarti dalam desain Anda harus mencari proporsi yang paling baik. Paling baik ini tergantung pada sudut pandang. Ya. Paling umum, paling baik ini adalah ekonomis. Artinya paling murah, paling mudah dilaksanakan. Ada juga sudut pandang yang lain bahwa paling baik itu adalah paling kuat, gitu ya. Tapi kebanyakan ekonomis. Nah, proporsi ini yang harus kita cari. B kecil, H kecil, AS besar. Apakah itu lebih ekonomis daripada B besar, H besar, AS kecil? Ini saling tergantung, gitu ya. Yang mana yang paling ekonomis kita harus perhitungkan dalam desain. Nah, setelah kita mendapatkan B, H, AS, FC, FY, baru kemudian kita kembali lagi ke analisis berapa PMN. Oke, nah PMN ini yang kita bandingkan dengan MU untuk memenuhi persyaratan ini. Apabila ini sudah terpenuhi, berarti desain kita sudah selesai. Apabila ini belum terpenuhi, berarti belum aman, desain kita belum selesai, kita harus kembali lagi ke sini untuk mengulangi proses desain sampai dengan didapatkan ini. Makanya kita sebut ini adalah iteratif tadi. Atau proses yang berulang. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi metode 1, B dan D tadi dibatasi ya. Dengan metode 1, maka yang sudah kita ketahui seperti yang kita bahas barusan, yang sudah diketahui adalah momen rencananya atau MU-nya ya, di mana bukan MU tapi MR, di mana MR sama dengan MU per P, gitu ya. Yang diturunkan dari rumus tadi ini, PMN harus lebih besar daripada MU, sehingga kalau begitu MN lebih besar dari MU per P. Ini yang kita pakai untuk ke sini sebagai momen rencana tadi. Ya, batasan karena yang kita bisa hitung nanti PMN-nya nanti setelah dikurangi lagi. Jadi MU per P itu sama dengan C kali JD atau T kali JD. Anda masih ingat rumus tadi ya? MN sama dengan AS kali FY kali D min A per 2. Atau ini bisa juga 0,85 FC kali B kali A kali D min A per 2. Ini adalah T, ini adalah C. Masih ingat kemarin ya, sesi 3. Bisa berarti rumusnya adalah C kali JD, di mana ini adalah JD, ini adalah JD. Oke, JD kecil. Jadi bisa T kali JD atau C kali JD, di mana C adalah yang ini, oke, rumus ini, dan T adalah ini, sehingga MN sama dengan AS kali FY kali JD, dengan asumsi bahwa JD sama dengan D min A per 2. Kenapa kita pakai JD? Karena A-nya sendiri belum kita ketahui. Ya, AS bisa yang kita ketahui baru ini. Kalau kita pakai rumus yang aslinya ya, MN sama dengan AS kali FY kali D min A per 2. Oke. Dengan B dan D dibatasi, artinya B dan D sudah diketahui. Dalam persamaan ini, yang kita ketahui baru 1 dan 2. Yang belum diketahui, ini bisa kita tentukan ya, FY kita tentukan sendiri. FY dan FC kita tentukan sendiri dalam desain awal. Yang belum diketahui adalah A. Oke, saya tulis dengan warna berbeda mungkin. Yang belum diketahui adalah A, 1, dan AS, 2. Seperti Anda sudah paham di matematika ya, tidak mungkin kita menyelesaikan sebuah persamaan dengan dua variabel dengan hanya satu persamaan. Sehingga bagaimana caranya? Caranya adalah kita buat ini menjadi hanya satu variabel saja dengan cara MN sama dengan AS kali FY kali JD. Di mana ini diketahui 1, ini diketahui 2, ini
diasumsi diketahui 3, sehingga 3 diketahui, dan yang tidak diketahui hanya 1, yaitu yang ini, AS. Dengan demikian, satu variabel dengan satu persamaan ini bisa langsung diketahui. Ini asumsi. Oke. Nah, JD itu kita asumsikan antara 0,6 sampai 0,8 dikalikan H, di mana H adalah tinggi balok. Oke. Kita asumsikan nilainya 0,6 sampai dengan 0,8 dari H, atau JD sama dengan 0,6 sampai 0,8 dari H. Sehingga kalau begitu bisa langsung kita hitung AS-nya dengan menggunakan rumus ini, tinggal kita balik. AS sama dengan MR per JD dikalikan FY, di mana MR sama dengan MU per P. Selanjutnya, dengan diketahui bahwa kita bisa menggunakan persamaan ini, ya, persamaan di mana AS sama dengan MR per JD kali FY, maka kita langsung bisa menghitung berapa luas tulangan yang dibutuhkan. Karena MR sudah kita ketahui, di mana MR sama dengan MU per P, dan JD kita asumsikan sebesar 0,6 sampai dengan 0,8 kali H, sedangkan H sudah diketahui karena sudah dibatasi. Ya. Kemudian FY juga sudah kita tentukan dalam desain, maka kita bisa langsung menghitung berapa AS-nya. Desain balok beton bertulang dengan dimensi telah diketahui atau dibatasi dengan metode 1 atau dengan metode JD ini ada kelemahannya, yaitu tidak ada guidance dalam pendekatan nilai lengan momen atau JD-nya, ya. JD ini adalah lengan momen yang menjadikan pendekatan awal cukup besar. Maksudnya apa? Ini tadi diasumsikan sebesar 0,6 sampai dengan 0,8. Ini tidak ada patokan pastinya. Mau berapa? 0,6, 0,65, 0,8, 0,75, bahkan 0,9 pun tidak bisa disalahkan, ya, karena asumsi. Tapi tidak mungkin lebih besar dari 1, gitu ya. Sehingga tentu saja kita harus mengambil nilai yang proporsional. Jadi antara 0,6 sampai 0, biasanya kisaran itu. Nah, kelemahannya karena kita ini asumsi, ya, ditaksir begitu, ya. Kita coba-coba saja. Ini hasil yang dihasilkan belum tentu efektif, artinya bisa tidak aman atau bisa terlalu boros, bisa over design, sehingga kita harus melakukan fine tuning lagi, kita ulang lagi desainnya sampai dengan kita dapatkan hasil yang efisien dan aman. Biasanya kecenderungannya adalah apabila kita ambil nilai yang lebih kecil, ya, artinya JD-nya lebih kecil, oke, JD-nya lebih kecil berarti AS yang kita dapatkan akan lebih besar. Kecenderungannya desain kita akan lebih tidak efisien, lebih boros. Kalau kita ambil JD-nya lebih besar, artinya JD di sini lebih besar, kita dapatkan AS-nya lebih kecil. Ada kemungkinan dia jadi tidak aman, sehingga kita harus mengulangi lagi. Dengan demikian, kalau kita dapatkan hasil yang tidak aman, kita kurangi asumsinya. Kalau tadi misalnya 0,8H, gitu ya, hasilnya tidak aman, ya kita kurangi menjadi 0,75 misalnya, atau 0,7H, dan kita ulangi, kita coba lagi sampai dengan aman. Apabila kita pakai hasil kita tidak ekonomis, boros misalnya, kita pakai 0,6 boros, kita naikkan menjadi 0,65 misalnya, dan seterusnya sampai dengan kita dapatkan hasil yang efisien. Nah, itu kelemahannya. Jadi kita dapatkan metodenya tidak akan mendapatkan hasil yang betul-betul tepat, gitu ya. Ya, harus menggunakan pendekatan dan hasilnya cukup kasar, sehingga kita harus melakukan beberapa kali trial. Yang kedua adalah hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan itu tadi, ya, trial, coba-coba, karena harus asumsi. Yang kedua adalah kelebihan metode ini adalah proses perhitungannya pendek. Jadi bisa dilihat nanti di contoh, ya. Proses perhitungan pendek, Anda tinggal menghitung AS, dapat AS, kemudian langsung bisa dianalisis. Jadi proses desainnya pendek, langsung bisa masuk ke analisis, ya, untuk tiap proses trial. Nah, ini prosedurnya. Karena dia
diketahui B dan H, ya ini dibatasi sehingga barang ini diketahui nilai B dan H-nya diketahui. Sorry, ini dihapus saja biar tidak menutupi. Oke. B dan H diketahui, D aksen diasumsi, D diasumsi, gitu ya. FC kita tentukan waktu di desain awal. Jadi untuk menentukan ini pertimbangannya hanya tidak ada pertimbangan yang terlalu teknis ya. Jadi pertimbangannya adalah barang itu ada. Jadi FC beton, misalnya kita minta FC beton K2 FC 20 MPa, maka harus kita pastikan bahwa ketika konstruksi mutu beton FC 20 MPa ini tersedia di lapangan. Tentu saja kita tidak bisa meminta mutu beton yang di luar dari koridor-koridor dan juga di luar dari kemampuan atau ketersediaan material. Contoh, kita minta beton FC 15 MPa. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau Anda masih ingat di sesi 1 kita bahas, di sesi 2 kalau nggak salah kita bahas, tidak boleh mutu beton di bawah 17 MPa. Untuk beton yang terkena, struktur yang terkena beban gempa dengan desain SRPMK, maka harus dibawa di atas 21. Itu syaratnya. Sehingga kita tidak bisa minta beton FC 15. Akan tetapi kita juga tidak bisa minta FC, katakanlah misalnya FC 50. FC 50 MPa di Indonesia cukup sulit didapatkan, tidak praktikal untuk proyek. Mungkin apabila kita buat betonnya di laboratorium mungkin bisa kita dapatkan, tapi kalau untuk proyek di lapangan FC 50 itu sangat sulit didapatkan, sehingga kita harus tentu saja meminta menggunakan FC yang proporsional, yang masuk akal, yang bisa dilaksanakan di lapangan. Demikian juga dengan FY. Tulangan ini kita beli. Kita tidak bisa memesan sembarangan. Ya, FY-nya harus sesuai dengan standar industri yang dikeluarkan. Nah, untuk Indonesia kebanyakan kita mengacu pada ASTM, sehingga FY-nya sesuai dengan FY yang ditentukan oleh ASTM. Kita sering pakai tulangan yang paling umum adalah ASTM A615, di mana FY-nya ada sekitar 420, atau kadang-kadang kita hanya asumsikan 400 serta 240 MPa. Jadi kita tidak bisa langsung pasang FY 1000 misalnya, tidak bisa karena tidak ada dijual di pasaran. Sehingga dalam pemilihan ini adalah kita memikirkan faktor pelaksanaan nanti, bahwa barang itu tersedia, material itu tersedia dan bisa dibuat, ya bisa dibuat atau dilaksanakan di lapangan. MR tentu saja diketahui, tadi Anda sudah mengetahui bahwa dalam desain yang diketahui adalah MR, yang dicari adalah parameternya B, H, D, dan seterusnya. Ya, nah karena ini semua sudah dibatasi, B dan H dibatasi, otomatis D aksen dan D juga bisa diperkirakan, sehingga yang perlu dihitung tinggal AS-nya. Setelah diketahui semua, kita bisa menghitung Romax. Romax sama persis dengan rumus yang sudah kita bahas di sesi ke-3 di analisis sebesar ini. 3 kali 0,85 kali FC kali beta 1 kali DT per 7 kali D kali FY. Cuman karena tulangan konfigurasi belum kita ketahui, maka common praktisnya adalah D dan DT kita anggap sama. Sehingga ini dengan ini mati. Ya. Hanya untuk ini ya, untuk analisis yang benar apabila konfigurasinya sudah diketahui nanti harus dihitung benar berapa DT-nya dan berapa D-nya. Tapi untuk kondisi awal di mana kita belum tahu, boleh kita asumsikan sama dulu. Romax sama dengan ini. Setelah itu kita hitung Romax, kita hitung JD. JD tadi antara 0,6 sampai dengan 0,8 H. Setelah itu Anda bisa langsung hitung AS, di mana AS sama dengan MR kali per JD kali FY, dan Rho sama dengan AS per BD. Kenapa harus dihitung ulang Rho? Karena ada pembulatan nantinya. Nanti kita lihat di contoh. Setelah itu Anda cek bahwa Rho harus lebih kecil daripada Romax. Kalau dia tidak lebih kecil dari Romax, maka luas tulangannya terlalu besar. Anda harus memperbesar penampang balok untuk mendapatkan balok yang aman. Apabila ternyata Rho sudah lebih kecil dari Romax, maka balok sudah under reinforce, kemudian kita bisa melakukan pengecekan dengan analisis balok bertulangan tunggal. Nah ini kembali lagi yang tadi, kembali ke persis sama dengan yang sudah dibahas di sesi 3.
persis sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Jadi ya kita highlight saja. Setelah kita menentukan berapa AS-nya ya, kita tinggal menghitung A, ya. Setelah itu menghitung C, setelah itu menghitung regangan tarik tulangan tarik terluar, kemudian menghitung P dari tabel ini, ya. Kemudian setelah itu menghitung MN, kemudian setelah itu menghitung PMN. Baru ini saya belum masukkan ya kontrol aman atau tidak, di mana PMN harus lebih besar atau minimal sama dengan MU. Nanti kita lihat lebih detail di contoh baru aman. Setelah itu baru selesai. Gitu ya, itu prosedurnya secara diagramatik. Ini contoh. Di contoh ini, misal ada sebuah balok panjang 4 meter, dibebani dengan beban ultimate sebesar 42,5 kN per meter. Tinggalan ini ya. Termasuk berat sendiri. Tentukanlah berapa tulangan yang harus dipasang pada balok ini supaya balok ini aman. Ya, panjang 4 meter, beban ultimate 42,5. Anda tentu saja masih ingat dengan tumpuan sederhana maka momen maksimumnya ada 1/8 kL kuadrat. Ya, positif, momen positif artinya tariknya di bawah, tekannya di atas. Artinya nanti tulangan tariknya di sisi bawah. Momen maksimumnya atau momen ultimate-nya adalah sebesar 85 kN dari 1/8 kL kuadrat. Balok tersebut dibatasi dimensinya yaitu B250H450. Tidak bisa dirubah lagi, harus seperti itu. MU sebesar 85 dari perhitungan ini ya. Kemudian sengkang kita asumsikan kita akan pasang sengkang diameter 10. Nanti kita akan pelajari detailnya nanti di sesi perhitungan desain geser pada balok. Tapi untuk informasi awal bahwa sengkang itu biasanya diameternya kecil-kecil ya, 8, 10, 13. Tidak jarang yang lebih besar dari itu kecuali balok yang betul-betul berat. Kemudian FC kita tentukan 20 MPa. Kita asumsikan bahwa ini balok tidak pada bangunan yang harus menahan beban gempa dengan SRPMK sehingga boleh 20, di bawah 21 nggak apa-apa, asal di atas 17 syaratnya minimum kemarin ya. Kemudian FY saya pakai FY 400 karena yang terjual di lapangan adalah 400. Nah, sekarang tinggal desain penulangannya pakai metode 1 ya, pakai JD tadi. Ini saya asumsikan. Kenapa harus diasumsikan Pi sama dengan 0,9? Karena menentukan Pi yang kalau Anda masih ingat tabelnya itu tergantung pada nilai regangan tarik. Ya, apabila lebih besar dari 0,005 baru 0,9, apabila lebih kecil sampai dengan tegangan leleh pakai rumus ya. Tapi karena kita belum tahu berapa regangan tariknya, regangan tarik tulangan terluar kita asumsikan Pi sama dengan 0,9. Nah, syarat aman jika MU lebih kecil daripada PMN atau MU per Pi lebih kecil daripada MN. Nah, kalau begitu MU per Pi atau momen rencana tadi ya, MR, momen rencana tadi MU per Pi 85 per 0,9 yang diasumsikan tadi ya, sama dengan 94,4 kN. Selanjutnya kita hitung Romax pakai persamaan yang tadi. Romax sama dengan 3 kali 0,585 FC kali beta 1 kali DT per 7 DFY. Karena kita belum tahu berapa DT dan D-nya ya, karena konfigurasi tulangan belum ketahuan, kita asumsikan sama. Ya, kita asumsikan sama. Karena sama ini dengan ini mati gitu ya. Sehingga Romax sama dengan 0,01548. Saya taksir JD sama dengan 0,7H. Tadi 0,6 sampai 0,8 jadi 0,7. Ya ini guess saja ya, wild guess gitu ya. Jadi kira-kira tidak ada patokan mau berapa. Anda boleh ambil angka berapapun antara 0,6 sampai 0,8. Hanya sebesar 450 tadi tinggi baloknya. Tinggi baloknya 450. Maka 0,7 kali H sama dengan
315 mm. Dengan demikian Anda langsung bisa hitung AS sama dengan MU per Pi kali per JD kali FY. Didapatkan 94,4 kali 10 pangkat 6. Kenapa kali 10 pangkat 6? Karena di sini satuannya masih kilonewton-meter. Sedangkan satuan kita dalam analisis ini mungkin perlu di-highlight ya. Satuan kita dalam analisis dan desain selalu dalam Newton dan milimeter. Ya, milimeter, kilonewton-meter harus dirubah dulu menjadi newton, milimeter. Bagaimana caranya? Dikalikan 10 pangkat 6. Gitu ya. Jadi 94,4 kali 10 pangkat 6. Jadi ini 94,4 kali 10 pangkat 6 per 315 mm kali 400 MPa. MPa adalah Newton per milimeter, sehingga sudah benar. Ini sama dengan 749,21 mm persegi. Ini adalah luas tulangan yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan luas tulangan yang dibutuhkan, kita hitung tulangan. Kita pilih dulu mau pakai tulangan diameter berapa. Dalam hal ini, saya memilih akan menggunakan tulangan dengan diameter 13. Perlu menjadi perhatian bahwa Anda tidak boleh menggunakan diameter tulangan random, misalnya minta 11 gitu ya, atau minta 14. Tidak ada dijual di pasaran. Kemarin di sesi 1 kita sudah membahas mengenai ukuran-ukuran tulangan. Jadi kita harus menggunakan tulangan dengan ukuran-ukuran tersebut. Karena saya pakai tulangan diameter 13, maka luas satu tulangan itu 1/4 kali Pi kali 13 kuadrat sebesar 132,665 mm persegi. Karena luasan AS yang dibutuhkan adalah 749, luas satu tulangan 132, berarti jumlah tulangan yang saya butuhkan adalah 749 dibagi 132. Atau AS dibagi luas satu tulangan. Saya dapatkan saya butuh 5,647 buah tulangan tarik. Tentu saja tidak bisa saya pakai pas 5,6, tidak mungkin tulangan itu saya belah, sehingga saya pakai tulangannya dibulatkan ke atas sebesar 6. Jadi saya pakai 6 buah tulangan diameter 13. Setelah ditentukan 6, maka Anda harus hitung lagi AS terpakai. Bukan lagi pakai AS yang ini ya. Ini tidak terpakai lagi karena ini yang dibutuhkan. Anda sudah melakukan pembulatan sehingga AS terpakai adalah 6 kali luas satu tulangan atau 6 kali 1/4 Pi 13 kuadrat. Didapatkan tulangan yang Anda pasang adalah sebesar 798,525 mm persegi. Selanjutnya, kita gambarkan di penampang balok. Ini digambarkan B-nya 250, hanya 450 sudah diketahui. Oke. Kemudian saya butuh memasang 6 buah tulangan diameter 13. Nah, 6 buah tulangan diameter 13 di sisi tarik. Tadi momennya momen positif, sisi tariknya ada di bawah. Ini tarik, ini tekan. Berarti 6-6-nya harus saya pasang di sisi tarik. Pertanyaannya sekarang, seperti apa masangnya? Nah, cara memasang paling baik adalah kita pasang sebanyak-banyaknya di sisi luar atau sisi paling bawah kalau tulangan tarik momen positif, atau sisi paling atas kalau tulangan tarik momen negatif. Jadi sisi paling dekat dengan terluarnya, gitu ya. Paling dekat dengan luarnya. Jadi saya pasang sebanyak-banyaknya di sisi paling dekat dengan luarnya. Akan tetapi ini kita butuh 6. Kita butuh 6. Sedangkan kalau Anda masih ingat kemarin ya, jarak bersih antar tulangan kan sudah kita bahas di sesi 1. Antar tulangan jarak bersihnya nggak boleh dekat-dekat. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa jarak bersih antar tulangan minimum adalah sebesar 25 mm atau diameter tulangan, yang mana yang paling besar. Jadi kalau diameter tulangan 13, maka jarak antar tulangan minimum 25 mm. Tapi kalau tulangannya diameter 29, katakanlah, maka jarak antar tulangan minimum adalah 29 mm. Nah, karena ada persyaratan jarak antar tulangan ini, maka saya tidak bisa pasang 6-6-nya di sini, karena nanti akan jadi terlalu rapat.
dan tidak terpenuhi jarak antar tulangannya 25 mm minimal gitu ya. Sehingga saya cuma bisa pasang 4. Ya, saya cuma bisa pasang 4. Karena saya butuh 6, maka saya pasang 2 di sisi dalamnya, di atasnya sedikit. Jarak bersihnya juga minimum 25 mm. Nah, dari mana saya tahu 4? Karena harus dihitung. Ini JBD atau jarak bebas datar gitu ya. Jarak bebas datar. Ini saya hitung. 250 adalah lebar ini. 2 kali 40 adalah selimut beton kiri dan selimut beton kanan. 2 kali 10 adalah diameter sengkang kiri dan diameter sengkang kanan. 4 kali 13 adalah 4 buah, 1, 2, 3, 4 kali diameter tulangannya 13. Dibagi 3, 3-nya ada 4 min 1, 3-nya adalah jarak spasi antar tulangan. 1, 2, 3. Jadi selalu ini n-1, selalu jumlah tulangan min 1. Saya dapatkan jaraknya adalah 32,67 mm. Dan ini sudah lebih besar daripada 25 mm sehingga oke. Seandainya ini saya pasang 5 di bawah, berarti ini harus menjadi 250 min 2 kali 40, min 2 kali 10, min 5 kali 13, dibagi 5 min 1. Ini tentu saja akan lebih kecil daripada 25 sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak boleh dipakai, tidak boleh dipasang seperti itu. Sehingga saya maksimal hanya boleh memasang 4 satu deret. Karena saya butuh 6, maka 2 di sebelah dalamnya dengan jarak bersihnya 25 mm. Setelah saya ketahui konfigurasinya, baru kemudian saya cari D-aksen. Ini saya hapus saja ya, supaya tidak mengganggu. Baru saya cari D-aksen. Apa itu D-aksen? D-aksen adalah jarak dari titik berat konfigurasi tulangan, ada 4 di luar, ada 2 di dalam, ke serat tarik terluar. Nah, bagaimana mencarinya? Pakai statis momen. Semua pasti sudah mempelajarinya di mekanika bahan. Ya. Caranya adalah jumlahnya dikalikan jaraknya plus jumlah dikalikan jarak dibagi jumlah total. Ini 4, ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ini. Dikalikan 13 per 2. 13 per 2 adalah jarak dari tengah tulangan ini ke tepinya. Tambah 10. 10 adalah diameter tulangan sengkang yang bawah. Tambah 40. 40 adalah selimut beton yang bawah. Ya, jadi jarak dari tengah-tengah deretan tulangan ke bawah. Itu adalah yang ini. Kemudian 2 adalah yang di dalam, 1 dan 2. Kemudian 13 per 2 adalah diameternya dibagi 2 sampai ke tepinya, 13 per 2. Kemudian 25 adalah jarak bersih tulangan, ini 25. Kemudian 13 adalah jarak atau diameter ini, diameter tulangan yang di bawah, ya, 13. Kemudian 10 adalah diameter sengkangnya. Kemudian 40 adalah selimut betonnya lagi. Per 6. 6 adalah total jumlah tulangan. Ini rumus statis momen biasa ya. Kita dapatkan D-aksennya sebesar 69,16 mm. Sehingga kalau begitu D ini itu didapatkan sebesar H min D-aksen. 450 min 69,16 didapatkan D-nya sebesar 380,83. D sudah selesai, sekarang DT. DT berapa? Ya tentu saja sesuai dengan definisinya. Ini saya hapus dulu supaya jelas. Oke. DT adalah jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan terluar. Ini tulangan terluar, yang ini tidak diperhitungkan, berarti dari tengahnya ke seratnya. Berapa? Ya ini jaraknya, jarak dari sini ke sini, tentu saja kita sudah bisa hitung. 40 selimut beton plus 10 diameter sengkang plus 13 per 2. Setengah dari diameter yaitu ini ya. Jadi H dikurangin selimut beton, dikurangi diameter selangkang, dikurangi diameter tulangan per 2.
atau 450 min 40 min 10 min 13 per 2. Didapatkan DT-nya 393,5. Tadi kita asumsikan D dan DT sama, tapi ini ada perbedaan sedikit, ini 380 dan 395. Nanti akan ada pengaruh sedikit dan perhitungan rho maksimum yang harus kita koreksi. Setelah D dan DT didapatkan, kita bisa menghitung A. Karena AS tadi sudah kita dapatkan ya. AS tadi sudah kita dapatkan dengan 6 diameter 16. 6 diameter 16 kita dapatkan AS-nya 798,525. Maka kita bisa menghitung A, di mana A sama dengan 798,525 kali FY 400 per 0,85 FC kali B, rumus yang tadi. Itu sama dengan 75,15529 mm. Setelah dapat A, kita bisa hitung C, di mana C sama dengan A per beta 1 didapatkan sebesar 88,42. Kemudian kita kontrol tadi syaratnya, regangan tarik harus lebih besar daripada 0,004. Maka regangan T sama dengan DT min C per C kali 0,003. Ya, DT tadi yang dari perhitungan ini, kita dapatkan DT-nya 393,5. Maka kita dapatkan regangan tulangan tarik terluar adalah 0,010351 dan itu sudah lebih besar daripada 0,004 sehingga oke, boleh dipakai. Kalau tidak, berarti perampangnya tidak boleh dipakai. Ya. Nah, karena regangan T sudah lebih besar daripada 0,005 ya, 0,01 ini sudah lebih besar daripada 0,005, maka kita gunakan pi sama dengan 0,9. Ya, di sesi 3 di analisis juga sudah kita bahas, kalau dia lebih kecil daripada 0,005 maka harus pakai rumus. Dengan pi diketahui 0,9 maka MN bisa diketahui, AS sudah dihitung, sudah didapatkan ya. FY juga sudah kita tentukan, D sudah dihitung, A sudah kita hitung dari sini. Maka kita dapatkan MN sama dengan 109.638.234 Newton millimeter. Atau kalau dikalikan 1 kali 10 pangkat min 6, kita dapatkan 109,64 kilonewton meter. Ini ketinggalan. Karena pi sama dengan 0,9, maka PMN sama dengan 0,9 kali 109,64 sama dengan 98,67 kilonewton meter. Tinggalan juga. 98,67 kilonewton meter. Syarat aman tadi apa? PMN harus lebih besar atau minimal sama dengan MU. MU tadi kita punya 85. Kalau kita kembali ke sini, MU-nya 85 kilonewton meter. Maka syarat aman PMN harus lebih besar daripada MU. Oke. Kita dapatkan 98,67 sudah lebih besar daripada 85 sehingga struktur kita, balok kita aman. Untuk balok itu kita bisa pakai dimensi 250, tinggi 450 dengan 6 diameter 13 sebagai tulangan tarik. Dikonfigurasikan seperti 4 di bawah, 2 di sebelah dalamnya. Ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Ya, itu tadi mengenai desain balok yang dimensinya dibatasi ya, dengan metode 1 di mana diperkirakan lengan momennya. Kembali saya ingatkan bahwa hasilnya tidak harus ideal seperti ini, tidak langsung aman ya. Bisa saja nanti tidak aman atau bisa saja boros. Ini kebetulan bagus desainnya ya, dekat 98 ke 85, cakep. Kalau dia misalnya ini hasilnya 150 ke 85 ini terlalu jauh begitu ya, boros. Atau kalau ini misalnya 75 ke 85 ini tidak aman. Nah, maka Anda harus melakukan trial ulang lagi desainnya dari awal, dari proses asumsi JD. Ini, dari proses ini. Ini ke atas sama saja, tapi dari proses JD, Anda harus ulang ke sini, dan ke sini, sampai dengan aman dan ekonomis. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana desain balok metode 2, di mana dimensi dibatasi. Desain balok metode 2 dengan dimensi dibatasi ini, kalau tadi AS-nya kita ambil langsung
dari MR per JD kali FY, di mana JD-nya harus diasumsi atau diperkirakan, gitu ya, sehingga bisa error, kemungkinan besar error. Nah, dalam metode 2 ini kita menderivasikan atau menurunkan rumus untuk menentukan berapa row-nya atau berapa rasio penulangan yang efektif yang bisa kita pakai. Ini sebenarnya penurunan rumus saja, saya kira nggak perlu terlalu kita bahas terlalu mendalam. Anda cukup baca saja nanti dari materinya ya. Jadi diturunkan dari persamaan ini, MR sama dengan AS kali FY kali D min A per 2, dan A sama dengan AS kali FY per 0,85 FC kali B, dan rho sama dengan AS per BD. Sehingga AS sama dengan rho BD. Dengan memainkan ketiga persamaan itu, ya, substitusi, eliminasi, dan seterusnya, itu kita akan mendapatkan persamaan rho perlu seperti ini. Kita akan dapatkan persamaan rho perlu seperti ini. Untuk penurunannya nanti materinya akan saya bagikan dalam bentuk soft copy atau hard copy. Tapi yang menjadi poin adalah rho perlunya kita dapatkan seperti ini, di mana rho sama dengan 1/m kali 1 plus minus akar 1 min 2 mRn per FY. Kenapa plus minus? Karena ada dua alternatif, ya. Makanya nanti harus kita pilih rho mana yang paling masuk akal. Jadi kita harus pakai plus dulu, kemudian kita harus pakai minusnya juga, kemudian kita bandingkan yang mana rho yang masuk akal untuk kita pakai. Dengan metode ini, desain balok, ya, jika dimensi telah diketahui, maka kelemahannya adalah perhitungannya agak lebih kompleks daripada metode 1, ya, karena harus menghitung rho. Akan tetapi perhitungan akan memberikan hasil yang akurat, sehingga kemungkinan error, ya, kemungkinan coba-coba itu sangat kecil. Biasanya sekali hitung langsung ketemu hasil yang paling efisien. Ya, cuman ngitungnya agak sedikit lebih rumit. Ini prosedurnya. Jadi dengan metode 2 prosedurnya adalah setelah start, ya, diketahui, ini semua diketahui sama persis pembahasan kita dengan metode 1 tadi. Ya, kemudian kita hitung rho max. Setelah hitung rho max, kita hitung M. M sama dengan FY per 0,85 FC. Dari mana nanti Anda bisa lihat penurunan rumus yang sudah saya buatkan. Nanti saya berikan dalam bentuk hard copy-nya. Kemudian hitung Rn. Rn sama dengan MR per BD kuadrat. Rn ini sebenarnya adalah koefisien resistansi, ya, koefisien tahanan. Kemudian setelah itu kita hitung rho perlu. Rho perlu sama dengan 1/m kali 1 min akar 1 min 2 mRn per FY. Langsung kita pakai minus saja, karena ternyata dari hasil coba-coba perhitungan yang paling masuk akal ya adalah yang minus. Kemudian setelah itu kita hitung AS perlu sama dengan rho perlu kali BD. Kemudian gunakan AS pakai yang lebih besar daripada AS perlu. Oke, nanti kita lihat bagaimana itu. Kemudian setelah itu kita hitung rho pakai, AS pakai per BD, kemudian pastikan rho pakai, ini rho pakai ya, rho pakai harus lebih kecil daripada rho max, maksimal sama. Kalau rho pakai lebih besar dari rho max, maka tidak bisa dipakai baloknya, harus diperbesar penampangnya. Tapi kalau masih lebih kecil daripada rho max, maka boleh dipakai, ya. Kemudian kita lakukan analisis under reinforce, kembali lagi ke analisis seperti yang sudah kita bahas di sesi 3 dan di metode 1 tadi, sama persis. Saya kira tidak perlu kita bahas terlalu mendalam karena persis sama. Anda tinggal bisa lihat lagi kuliah yang di sesi 3 tadi. Nah, ini contohnya ya. Contoh desain untuk balok dengan metode 2. Ya. Desain dengan metode 2 kita lihat ya. Jadi soalnya sama persis dengan metode 1 tadi, ya, sama persis dengan metode 1 tadi dengan beban QU 42,5 bentang 4 meter, momen ultimatenya adalah 0,85. Dari sini sampai di sini sama persis sampai dengan mencari MU per Pi sama dengan 94,4. Dengan demikian saya bisa menghitung rho perlu. Rho perlunya adalah sebesar 1/m kali 1 min 2 m
akar 1 min 2 MRN per FY, di mana M sama dengan ini, FY per 0,85 FC, dan Rn adalah ini, 94,4 kali 10 pangkat 6 untuk jadikan Newton milimeter tadi ya. Kemudian dibagi 250 kali 393,5. Dari mana dapat 39,5? D ya, D kuadrat. Nah, masalahnya adalah 393,5 ini kita belum tahu berapa nilai D-nya, kita belum tahu. Sehingga kita asumsikan sebesar H min PB min diameter sengkang min setengah diameter tulangan, sama persis dengan yang saya jelaskan tadi, sehingga Rn didapatkan sebesar 2,439. Dari sini kita hitung dulu Romax-nya. Romax-nya sama dengan rumus ini, sama tadi, D diasumsikan sama dulu dengan DT, sehingga D-nya mati. Kita hitung Romax-nya dapat sebesar 0,01548. Itu adalah Romax-nya. Rho perlu dihitung dengan persamaan tadi, didapatkan adalah sebesar 0,00661. Sudah lebih kecil daripada Romax sebesar 0,015, sehingga oke, dia sudah lebih kecil daripada Romax. Dengan demikian, setelah itu bisa dihitung AS perlunya. AS perlunya berapa? AS perlu sebesar Rho kali B kali D, sebesar 0,0061 kali 250 kali D asumsi, ini masih diasumsi tadi ya, sebesar 650,44. Dipakai D13, luas 1 tulangan 132,665, sehingga jumlah perlunya adalah 650, AS perlu dibagi luas 1 tulangan, didapatkan 4,9. Saya pakai 6D13. Kenapa pakai 6D13? Kenapa tidak pakai 5? Ini sebenarnya agak sedikit cheating begitu ya. Karena saya sudah coba pakai 5, ternyata hasilnya pas-pasan betul, hampir tidak aman. Ya, tidak aman. Karena kita mengasumsikan D-nya adalah 393,5. Ternyata hasil setelah konfigurasi ini nanti kan kita pakai 5 gitu ya. Sedangkan tadi sudah dicontohkan di metode 1, kita tidak bisa pasang lebih dari 4 di sisi bawah, sehingga salah satunya di sini. Sehingga yang tadinya kita asumsikan D-aksennya di sini, akhirnya jadi berkurang sedikit di sini D-aksennya gitu ya. Berkurang sedikit kalau saya gambarkan penampangnya total. Seperti itu. Nah, dengan demikian berarti jadinya malah tidak aman. Maka akhirnya setelah dicoba pertama tidak aman, kita langsung pakai 6D13. Setelah itu didapatkan ya seperti tadi ya, kita sudah mengetahui bahwa namanya desain, prosesnya adalah trial and error. Setelah itu kita dapatkan ya, dengan demikian setelah diputuskan dengan 6D13, kita dapatkan luas tulangannya adalah 6 kali 1/4 pi D kuadrat, didapatkan luasan tulangannya adalah sebesar 798,525 mm. Nah, ini persis sama, saya kira tidak perlu detail lagi. Persis sama dengan metode 1, setelah mendapatkan jumlah tulangannya, kita lakukan penyusunan konfigurasi tulangan. Ya, konfigurasi tulangan. Berapa dipasang di luar, berapa dipasang di dalam, dihitung JBD-nya udah oke apa belum, kemudian hitung D-aksennya, kemudian hitung D-nya, hitung DT-nya, ya, persis sama dengan yang metode 1 tadi. Kemudian setelah itu kita hitung A-nya, ini juga persis, karena tidak ada bedanya lagi. A dihitung, kemudian C dihitung, setelah itu regangan tarik dihitung, ya, didapatkan sudah lebih besar dari 0,004 sehingga oke, ya. Dan karena regangan tarik lebih dari 0,005 maka pi pakai 0,9 dan dihitung Mn, kita dapatkan 109,64. Dan PMN sama dengan 98,67 kN, lebih besar daripada 85 kN, sehingga hasilnya aman. Sedikit saya buat highlight tadi ya, seandainya saya tetap pakai 5D13, hasil di sini mepet betul ya. Sehingga kita sebagai desainer, sebenarnya ini hanya alat bantu, kita sebagai desainernya harus memutuskan bagaimana caranya struktur kita betul-betul pasti aman. Begitu. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan sesi keempat mengenai desain elemen struktur atau balok dengan dimensi dibatasi. Kita akan melanjutkan lagi nanti di sesi kelima
mengenai pembahasannya mengenai desain elemen struktur atau balok beton bertulang dengan dimensi tidak dibatasi. Mudah-mudahan bisa dimengerti, silakan disimak dengan baik, tugasnya dikerjakan, dan apabila ada pertanyaan kita bisa diskusikan di kelas tatap muka, baik daring maupun tatap muka secara langsung insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.